Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di belajar online hari ini. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar di mata pelajaran atau mata kuliah mikrobiologi. Khususnya adalah bakteri. Nah, bakteri ini secara umum atau secara garis besar diklasifikasikan atau terbagi menjadi dua. Jadi kan singkat cerita gitu ya, bahwa kita tuh mengetahui banyak sekali jenis bakteri. Nah, kemudian seorang peneliti bernama Gram itu bingung gitu ya, bukan bingung. Akhirnya memutuskan untuk membagi bakteri itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah gram positif dan yang kedua adalah gram negatif. Nah, pembagiannya ini didasarkan atas apa? Didasarkan atas bentuk atau struktur dari dinding sel bakteri. Nah, untuk dinding sel bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif itu berbeda. Bisa kita lihat dari gambar berikut. Nah, ini adalah dinding sel dan yang ini adalah membran sel. Dinding selnya itu terdiri dari peptidoglikan. Nah, ini adalah peptidoglikan. Untuk peptidoglikan dari bakteri gram positif itu memiliki 3 lapis. Sedangkan untuk bakteri gram negatif, peptidoglikannya hanya 1 lapis. Kemudian, pada bakteri gram negatif, peptidoglikannya diapit oleh 2 membran sel. Sedangkan untuk gram positif hanya 1 lapis saja. Oke, jadi di sini juga saya ada tabel 2.1 mengenai perbedaan sifat bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, di sini tabelnya ada 6 sifat yang bisa membedakan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, jadi di sini dimulai dari sifat yang pertama, berdasarkan struktur dinding selnya. Untuk bakteri gram positif tipis ya, tadi saya sudah menjelaskan juga sedikit, tipis kemudian berlapis 3 atau multilayer. Sedangkan untuk bakteri gram negatif dia tebal, dinding selnya tebal karena tadi memiliki 2 membran sel, tapi kemudian peptidoglikannya hanya 1 lapis atau monolayer. Kemudian kandungan dinding selnya tadi sudah dibahas, peptidoglikan yang untuk gram positif, sedangkan untuk gram negatif lipopolisakarida. Tapi sebetulnya beberapa literatur juga mengatakan bahwa keduanya sama peptidoglikan, hanya berbedanya di layernya saja gitu ya, dari ketebalan si layer peptidoglikannya. Kemudian yang ketiga adalah sifat terhadap penisilin. Apa itu penisilin? Penisilin adalah antibiotik. Jadi gimana sifatnya untuk bakteri gram positif kurang rentan terhadap antibiotik penisilin. Sedangkan untuk bakteri gram negatif cukup rentan terhadap antibiotik penisilin. Kemudian daya hambat terhadap kristal violet. Jadi kemarin kita sudah sedikit belajar tentang cara pewarnaan gram. Nah, cara pewarnaannya itu menggunakan beberapa reagen, diantaranya adalah kristal violet, kemudian safranin, lugol gitu ya. Nah, salah satunya adalah kristal violet. Kristal violet ini menimbulkan warna ungu. Kemarin saya sempat bahas juga bahwa nanti cara kerjanya adalah prinsipnya ketika kita menetesi kristal violet, kemudian nanti akan diserap oleh semua bakteri baik itu gram positif maupun gram negatif. Tapi kemudian setelah ditetesi lugol untuk sebagai mordan atau penguat, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan, untuk bakteri gram negatif itu dia akan luntur. Kenapa akan luntur kristal violetnya? Karena tadi kita sudah lihat dari dinding selnya, struktur dinding selnya, bahwa bakteri gram negatif itu peptidoglikannya lebih tipis gitu. Jadi dia tidak mengikat warna kristal violet secara erat gitu. Sehingga ketika kita warnai dengan pewarna yang kedua yaitu safranin, itu dia menyerap zat pewarna yang kedua, sehingga bisa kita lihat di bawah mikroskop untuk bakteri gram positif itu warnanya ungu karena kristal violet, sedangkan untuk bakteri gram negatif warnanya merah karena terwarnainya oleh safranin. Kemudian kepekaan terhadap antibiotik secara umum itu untuk gram positif pekanya terhadap streptomycin, sedangkan gram negatif tidak peka terhadap streptomycin. Kemudian yang terakhir, toksin yang dibentuknya adalah untuk bakteri gram positif adalah endotoksin. Artinya toksin atau racun yang diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Sedangkan gram negatif itu bisa dari endotoksin maupun eksotoksin. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran bakteriologi dasar hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.